Lalu kemudian dalam permenungan Maria Magdalena de Pazzi pada waktu dia berada di ruang makan itu, dalam meditasinya, dia menemukan ada banyak hal-hal yang menghalangi Roh Kudus kemudian bekerja dalam diri kita secara maksimal. Dia mengatakan, merefleksikan bahwa Roh Allah itu diberikan, tapi kadang-kadang tidak bekerja dengan maksimal karena ternyata ada hal-hal yang menghalangi Roh itu kemudian tidak bekerja secara maksimal. Maria Magdalena de Pazzi mengatakan demikian. Roh ilahi itu terus menanamkan karunia-Nya dan rahmat dalam setiap makhluk. Tetapi betapa sedikit yang berhasil sepenuhnya. Cinta dirilah penyebab roh itu tidak berkarya dengan maksimal. Dia mengatakan bahwa roh itu terus bekerja, terus berkarya dalam diri manusia. Tapi cinta diri itulah yang menghalangi karya itu tidak maksimal dalam diri manusia. Cinta diri dan keinginan tidak akan berhenti untuk menghambat jalannya gerak roh itu. Saya melihat, dia mengatakan, saya melihat keinginan dan cinta diri yang terkutuk ini berusaha hendak menyamai kekuatan dan kemahakuasaan Tuhan. Inilah yang kita lihat dalam pengalaman permenungan Maria Magdalena de Pazzi tentang Roh Kudus. Dia menyadari bahwa roh itu terus mengalir, tapi ada yang tidak bekerja dengan maksimal. Maka dia katakan, cinta diri yang terkutuk inilah yang menghalangi roh itu bekerja secara maksimal dalam diri manusia. Lalu dia kemudian membuat perumpamaan demikian ini. Bukan mengherankan bahwa kemahakuasaanmu dikalahkan oleh butiran kecil pasir di pantai. Butiran kecil debu dan pasir bisa menahan kekuatan laut yang besar karena engkau begitu tertib setia. Akankah sesuatu yang begitu lemah dan ringan, seperti keinginan dan cinta diri, memiliki kekuatan untuk menahan semburan kasih karuniamu? Maria Magdalena de Pazzi ini seperti berbicara dengan Tuhan. Dia mengatakan, mengapa ya kok sampai hal yang sederhana dan kecil ini bisa menghalangi kemahakuasaanmu? Dia mengatakan juga bahwa perlawanan itu selalu ada. Hal-hal yang kecil cinta diri itu selalu akan ada. Maka dia katakan, janganlah kita menganggap remeh gangguan cinta diri dan keinginan ini. Jika gangguan itu tampak seperti sebutir pasir, sayangnya itu sangat menyebabkan kehancuran yang sangat dahsyat dalam jiwa manusia. Bahkan dia mengatakan, pasir cukup untuk menyangkal gelombang laut. Gunung dosa yang sangat besar tidak diperlukan. Pasir dari kesalahan-kesalahan yang kecil, itulah yang menahan arus gelombang dari Roh Kudus itu. Jadi dia mengatakan, dosa yang paling besar itu tidak menghalangi, tapi cinta diri ini, sekalipun itu seperti pasir, itu bisa menahan gempuran dahsyatnya ombak. Dalam tradisi Yunani kuno, kita mengenal ada sosok yang namanya Narcissus. Yang dari sinilah berasal kemudian ada narsis, kata itu muncul. Jadi Narcissus ini hendak mengisahkan bahwa ada seorang tokoh yang mencintai dirinya lebih dari yang lain. Jadi cinta diri yang sangat menggebu-gebu, bahkan mencintai dirinya lebih dari apapun. Bahkan lebih dari cinta kepada Tuhan. Nah, inilah yang kemudian ternyata oleh Maria Magdalena de Pazzi dilihat sebagai pasir yang kecil,
tapi sangat berbahaya kepada jiwa untuk menerima rahmat yang dahsyat dari Roh Kudus. Maka dia mengatakan demikian. Oh, betapa saya melihat Ia Sang Sabda, makhluk-makhluk yang ternoda oleh cinta diri yang keji ini. Saya juga melihat pengantin-pengantinmu sangat sibuk dengan cinta diri, sehingga mereka lebih mencintai dirinya sendiri dan keinginannya daripada mencintai engkau. Ini dikatakan oleh Maria Magdalena de Pazzi kepada Sang Sabda mempelainya itu. Dia mengatakan, ada juga pengantin-pengantinmu yang akhirnya lebih sibuk terhadap dirinya, mencintai dirinya dan keinginannya melebihi engkau sendiri. Kita bisa melihat dalam tayangan yang sederhana ini, yang Anda bisa saksikan di layar itu. Tayangan ini mau menunjukkan cinta diri yang kemudian membuat dia sibuk sampai kemudian melupakan sang mempelai yang termanis itu. Sangat sibuk dengan cinta diri. Bahkan cinta itu melebihi cinta kepada engkau sendiri, dikatakan oleh Maria Magdalena. Kadang-kadang kita mengalami kesibukan yang demikian. Maka hal-hal inilah yang membuat roh itu tidak bekerja dengan maksimal. Meskipun karunia yang sama diberikan kepada kita. Sama seperti yang dialami oleh Maria dan para rasul yang menerima karunia Roh Kudus. Tapi kenapa dalam diri kita tidak bekerja maksimal? Hal-hal inilah yang menjadi penyebabnya. Kita lebih mencintai diri kita sendiri daripada mencintai Sang Sabda. Maka kemudian Maria Magdalena de Pazzi mengatakan demikian. Dengarlah mempelai wanita yang tersayang. Dia berbicara di sini sebagai pribadi Sang Sabda. Jadi pada waktu meditasinya itu, Sang Sabda berbicara kepada dia. Dan ini sabda ini disampaikan kepada Maria Magdalena dikatakan demikian. Bervariasi dan hebatlah hambatan menghalangi rohku. Bermanfaat dan menghasilkan buah di mana saja dalam diri setiap orang. Jadi Tuhan bersabda kepada Maria Magdalena mengatakan, ada banyak bervariasi dan banyak halangan yang membuat rohku tidak bermanfaat, menghasilkan buah dalam jiwa orang. Ketahuilah, dia kemudian mengatakan bersabda, sabda ini dilanjutkan kepada Maria Magdalena de Pazzi dikatakan demikian. Ketahuilah bahwa hambatan bagi mereka yang jauh dariku adalah kejahatan dalam diri manusia, sehingga rohku tidak beristirahat di dalamnya. Sebagaimana hambatan dari keinginan mereka yang mereka anggap pengetahuan mereka, sehingga mereka ingin melayani aku dengan caranya sendiri. Jadi Maria Magdalena de Pazzi ini mengalami sabda dari Tuhan itu, mau mengatakan orang yang jauh dari Tuhan mengalami halangannya karena dosa. Jadi karena dosa ini kemudian orang menanti Roh Kudus, tapi menantinya dengan keinginan mereka sendiri. Yang kedua adalah yang mengalami hambatan kepada orang yang dekat dengan dia. Yang dekat dengan dia hambatannya adalah menyangkal adanya hambatan itu. Juga hal ini tidak menyenangkanku. Dia mengatakan, kalau yang tadi itu dia mengatakan bahwa penghalang kepada orang yang jauh dariku untuk menerima karunia Roh Kudus adalah dosa. Dosanya itu kemudian membuat rahmat tidak bekerja maksimal. Kepada yang dekat dia katakan, sifat suam-suam kuku yang terkutuk, inilah yang kemudian menghalangi roh Allah bekerja secara maksimal dalam diri manusia. Maka dia katakan di sini, karena kelihatannya orang yang suam-suam kuku ini adalah kelihatannya melayani, kelihatannya mereka melayani, tetapi mereka sesungguhnya melayani diri mereka sendiri. Jadi orang yang suam-suam kuku itu orang yang sesuai seleranya saja.
Ya, ketika dia senang dia akan lakukan, dia tidak senang ya, atau ketika dia semangat dia bergiat kemudian segera tidak. Itu menjadi penghalang rahmat Roh Kudus bekerja. Bahkan dalam kitab Wahyu dikatakan demikian. Jika karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi kitab Wahyu ini mau menunjukkan bahwa memang Tuhan Allah itu tidak menyukai orang yang suam-suam kuku. Boleh dikatakan ini musuh dari karya Roh Kudus dalam diri manusia. Maka saudara-saudariku, mut-mutan, katakan sekarang ini akan ada musim mut-mutan. Kalau moodnya baik, sangat baik. Kalau moodnya tidak baik, dia tidak melakukan apa-apa. Dalam pengalaman Maria Magdalena de Pazzi, Sang Sabda bersabda kepada dia bahwa ini adalah penghalang roh bekerja secara maksimal dalam diri manusia. Bahkan dia katakan orang yang suam-suam kuku ini mengatakan demikian. Ketika mereka yakin bahwa mereka mulai melayani, maka itu adalah keadaan yang paling berbahaya. Karena meskipun mereka melayani aku, mereka mengukur menurut ukuran pengetahuannya sendiri. Dan mereka mengira hal itu pantas untuk dilakukan bagiku. Jadi orang yang suam-suam kuku ini dikatakan yang menjadi penghalang rahmat Roh Kudus bekerja adalah bahwa orang tetap melayani. Tapi melayani, mengukur pelayanan itu menurut pengetahuannya sendiri. Sampai kemudian dia berpikir bahwa melayani mereka dengan benar. Saudara-saudariku yang terkasih, kemudian Maria Magdalena kemudian mengatakan demikian. Mereka menipu diri sendiri karena saya ingin dilayani tanpa keegoisan, dengan ketulusan dan kerendahan hati. Dan kerendahan hati ini harus menjadi pusat yang menenggelamkan jiwa seperti menenggelamkan jiwa ke bumi. Dalam bahasanya Maria Magdalena de Pazzi. Jadi mau dikatakan meskipun mereka melayani aku tidak mau dilayani karena aku harus dilayani tanpa cinta diri. Harus dilayani tanpa keegoisan. Harus dilayani dengan kerendahan hati. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kemudian Maria Magdalena de Pazzi kemudian masih terus mendengarkan Sang Sabda berkata kepada dia, lalu dikatakan demikian tentang Roh Kudus. Rohku bertindak seperti kilat yang turun dari tempat tinggi, tidak berhenti kecuali menyentuh bumi. Demikianlah rohku beristirahat dalam jiwa yang ditemukan di dalamnya ada penaklukan diri sendiri. Roh akan melewati orang-orang yang angkuh dan sombong. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kemudian Maria Magdalena de Pazzi menerima Sang Sabda yang berbicara tentang Roh Kudus ini, dia kemudian menegaskan demikian, membuat sebuah ilustrasi yang sangat menarik. Cinta diri itu bertindak dalam jiwa seperti cacing kecil. Dia katakan demikian. Yang menggerogoti perlahan-lahan dan terus-menerus, bahkan memakan akar pohon. Tidak mencabutnya, tapi membuatnya layu, buahnya dan juga hidupnya. Saya melihat cinta diri dipelihara oleh setiap orang, lebih dari seorang bayi dipelihara oleh perawatnya ketika sedang menghisap payudara dari ibunya. Jadi menarik sekali perumpamaan yang dibuat oleh Maria Magdalena de Pazzi. Jadi cinta diri itu seperti cacing dalam pohon. Dia tidak akan dicabut, tapi cacing itu perlahan-lahan menggerogoti akarnya dan merusak buahnya hingga kemudian merusak hidupnya. Terakhir, saudara-saudariku yang terkasih, Maria Magdalena de Pazzi kemudian memberi penegasan demikian. Roh Kudus datang seperti sungai dalam kehidupan manusia.
Sungai itu mengalir seperti sungai besar, yang ada adalah disambung dengan sungai-sungai kecil. Roh itu seperti sungai besar dan jiwa kita manusia seperti sungai kecil. Ketika sungai besar ini, karya roh ini bersatu dengan jiwa manusia, sungai kecil akan kehilangan namanya. Demikianlah juga jiwa yang bersatu dengan Roh Kudus akan kehilangan namanya. Karena itu, penghalang satu-satunya yang terbesar dalam hidup manusia untuk menerima aliran sungai dari Roh Kudus, karena orang tidak mau lupa akan namanya. Amin.